Perjalanan menuju Pulau Penyengat dimulai dari Dermaga Pelantar 1 Tanjung Pinang pada hari Kamis 17 Oktober 2024. Dari sini, perahu-perahu kecil yang dikenal sebagai pompong akan membawa kami menuju sebuah pulau kecil yang kaya akan sejarah maritim. Perjalanan ini memakan waktu lebih kurang 15 menit. Namun, pulau yang akan kami tuju menyimpan cerita panjang tentang kejayaan dan hubungan erat masyarakatnya dengan laut. Laut di sekitar Pulau Penyengat bukan sekedar perairan biasa. Namun laut ini menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting, dimulai dari perdagangan maritim yang ramai hingga perjuangan mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Sesampainya di dermaga Pulau Penyengat, kami semua turun dari pompong. Setelah turun dari pompong, kami berjalan menyusuri pelabuhan Pulau Penyengat atau dermaga Pulau Penyengat untuk mencapai ke Masjid Sultan Riau yang megah. Dilihat dari sekitar jalan pelabuhan, terdapat beberapa pernak-pernik atau oleh-oleh khas dari Pulau Penyengat yang bisa kita bawa ke Tanjung Pinang. Di Pulau Penyengat kita tidak usah heran karena di sekeliling akan terdapat warna-warni yang cantik, terutama warna kuning yang melambangkan khas dari Pulau Penyengat. Lalu setelah berjalan lagi lebih ke depan, terlihat dengan jelas Masjid Sultan Riau yang megah, berdiri sebagai simbol kejayaan masa lalu di masa Kesultanan Riau Lingga. Pulau ini menjadi pusat pemerintahan dan memainkan peran penting dalam pengelolaan laut. Laut adalah elemen vital yang menghubungkan kerajaan dengan dunia luar, sekaligus menjadi benteng pertahanan alami. Pulau Penyengat menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga, dan dari sini tata kelola kelautan dipantau secara ketat. Sistem pajak laut diterapkan dan keamanan perairan dijaga untuk memastikan jalur perdagangan tetap aman dari bajak laut. Laut di sekeliling pulau ini adalah jalur penting bagi kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Di masa lalu, tata kelola kelautan diatur dengan cermat oleh Kesultanan Riau Lingga. Dari Pulau Penyengat, kebijakan maritim diterapkan untuk menjaga perairan dari ancaman luar dan memastikan kelancaran perdagangan. Pajak laut dikenakan pada setiap kapal yang melintas dan sistem pengawasan perairan dilakukan dengan kapal patroli kerajaan. Pada masa kejayaan Kesultanan Riau Lingga, tata kelola kelautan sangatlah maju. Kerajaan ini sangat bergantung kepada laut, sehingga mereka mengembangkan kebijakan maritim yang cermat untuk mengendalikan perairan mereka, menjaga kedaulatan, dan sekaligus memanfaatkan laut sebagai jalur perdagangan internasional. Pada video kali ini, kuliah lapangan dilaksanakan di Balai Adat Pertemuan di Pulau Penyengat. Bisa kita lihat di sekelilingnya terdapat warna-warna dan keindahan dari balai adat tersendiri yang melambangkan khas dari kebudayaan Melayu. Di balai adat ini juga memberikan kesan yang sangat identik dengan kebudayaan Melayu sendiri yang bercorakan dengan beberapa warna, yaitu warna merah, hijau, dan kuning. Dan di balai adat ini juga menampilkan beberapa pakaian adat khas Melayu. Di samping itu juga terdapat singgasana atau yang biasa dibilang juga sebagai pelaminan yang digunakan bagi pengantin dalam acara pernikahan. Bagi para wisatawan atau pengunjung yang ingin mengenakan pakaian adat khas Melayu, di sini juga menyewakan pakaian khas Melayu dengan tarif yang telah ditentukan dan bermacam-macam warna serta coraknya.
Pakaian ini juga terdiri dari pakaian yang bisa digunakan oleh orang dewasa, baik pria maupun wanita, dan juga bisa dipergunakan oleh anak kecil. Salah satu ikonik dari Pulau Penyengat yaitu Gurindam 12 juga ada di sini atau dipajangkan di dalam balai adat ini. Gurindam sendiri dibuat dan disusun oleh Raja Ali Haji. Selanjutnya, kuliah lapangan dimulai dari pembukaan yang dipandu oleh MC dan dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan oleh dosen kami yaitu Bapak Dr. Alfiandri Esos MS. Lalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Bapak Guntur Sakti, yang terhormat Bapak Alfiandri selaku dosen pembimbing mata kuliah kita pada pagi hari ini, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Sebelum hari ini kita ruang belajarnya di luar kampus. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas berkat perjuangan baginda Rasulullah kita pada hari ini juga. Selanjutnya yaitu ada penyampaian materi mengenai wisata heritage oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang yaitu Bapak Guntur Sakti Esos MS. Berikut penyampaian materinya. Saya GR pagi ini, pertama Pak Yudin mengatakan saya datang. Yang kedua yang akan mengikuti materi saya ini bukan hanya mahasiswa, tapi kucing pun tadi hadir berada. Dimana nggak GR saya coba. Jadi sebelum saya mulai agak-agak serius, dimana nggak GR saya coba. Jadi sebelum saya mulai agak-agak serius menyampaikan materi yang tak apa materinya dia juga nggak paham, tapi saya dikasih aba-aba sama Pak Alfiandri, Bang bicara soal heritage, sementara gong-gong yang ada di Kepulauan Riau efek depannya banyak. Dan di balai adat sendiri, terutama di bawahnya itu terdapat sumur tua yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai sumur keramat. Di mana di sumur ini orang sering mengambil airnya untuk mencuci muka atau bahkan untuk minum. Jangan ketinggalan, di sebelahnya juga terdapat aksesoris atau pernak-pernik sebagai oleh-oleh yang bisa kalian bawa pulang ke Tanjung Pinang. Saat ini, tantangan tata kelola kelautan semakin kompleks. Lautan di sekitar Pulau Penyengat tidak hanya menjadi sumber daya alam, tetapi juga menjadi ruang ekonomi yang dihadapkan pada berbagai ancaman seperti penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan perubahan iklim. Pulau Penyengat bukan hanya sekedar peninggalan sejarah atau wisata heritage, tetapi sebagai simbol hubungan yang tak terpisahkan antara manusia dan laut. Semoga dari perjalanan ini kita dapat belajar untuk menghargai dan menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan sejarah yang kaya, baik untuk kita maupun generasi yang akan datang.